warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah dan pupuk remedial kuis 1. Perkenalkan, nama saya Elisa Arnipali dengan NIM D1B1 20032 kelas A, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halo-Oleo. Langsung saja, soal-soal yang akan saya jawab yaitu soal yang pertama, apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium? Yang kedua, hal-hal apa yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Yang ketiga, jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Soal yang keempat, apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Jawabannya, yang pertama yaitu persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium yaitu harus minimal bias, sumber bias lapangan dan laboratorium yang implikasinya perlu meminimalkan bias sejak sampling di lapangan dan analisis di laboratorium. Selanjutnya, jawaban nomor 2 yaitu hal-hal yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yaitu koleksi dan penanganan sampel, kontaminasi, penyimpanan atau perlindungan sampel, subsampling sampel, tanah, dan batas deteksi. Selanjutnya jawaban nomor 3. Pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yaitu gravimetri, titrimetri, kolometri, spektrofotometri, dan anatomic absorption spektroskopi. Nah, gravimetri dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analit untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Selanjutnya, titrimetri. Nah, titrimetri ini dikenal sebagai titrasi, adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Oleh karena itu, pengukuran volume memainkan peran kunci dalam titrasi. Metode ini dikenal juga dengan analisis volumetri. Selanjutnya, kolometri. Kolometri ini merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran kuantitas elektrik yang diperlukan untuk membentuk analit secara kuantitatif. Kemudian spektrofotometri. Nah, spektrofotometri ini merupakan suatu metode untuk analisis struktur kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Aplikasi metode spektrofotometri ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam seperti spektrofotometri fototermal, fotoakustik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, atomic absorption Selanjutnya, atomic absorption spektroskopi. Nah, ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. Kemudian jawaban soal yang keempat yaitu yang saya pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yaitu spektrofotometri adalah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan yang menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel. Kemudian, spektrofotometri serapan atom yaitu suatu metode analisis untuk
Spektrofotometri serapan atom yaitu suatu metode analisis unsur yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom untuk yang berada pada tingkat dasar atau ground state. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.